Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar, fauqa kulli man takabbar wa tajabbar. Thumma alhamdulillahi akbar, fauqa kulli man asyraka wa kafar, wa kullu ma siwallahi asghar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa an-nabiyil mustafa wa rasulil muqaffa wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ahli sadqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita masih berada di hari-hari yang penuh berkah. Di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan atas ayat tersebut bahwa salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang disebutkan sebagai bulan yang mulia atau disebut bulan Muharram, dan bulan itu berurutan dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab. Artinya, segala macam apa yang kita lakukan dari sebuah kebaikan pada bulan ini dan bulan yang akan datang di bulan Muharram adalah satu amal yang mulia. Bulan yang mulia akan melahirkan amal yang mulia. Salat yang kita lakukan hari ini tentunya berbeda dengan salat yang kita lakukan di bulan yang lain. Kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini tentulah juga berbeda dengan bulan yang lain. Dan juga sedekah kita, belajar kita, salah satunya juga adalah satu kebaikan yang mudah-mudahan dengan keberkahan daripada bulan ini Allah memberikan kemudahan buat kita untuk memahami atas segala ilmu yang kita pelajari, baik dengan cara kita mendengarnya atau kita belajar langsung dengan orang-orang yang alim yang menjadi guru-guru kita. Nah, para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, Al-Fakir, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar hadis daripada kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar daripada At-Tarhibu min ta'khiril ghusli wa min tarki syai'in minal jasadi, yaitu ancaman dari mengakhirkan mandi hadas besar, wa min tarki syai'in minal jasadi, dan meninggalkan basuhan pada sebagian tubuh yang memang wajib untuk dibasuh. Baiklah, Al-Fakir akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 golongan manusia yang tidak didekati oleh malaikat. Malaikat adalah satu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah
satu makhluk yang tidak pernah membantah, yang tidak pernah bermaksiat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak jumlahnya adalah malaikat. Maka malaikat yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat. Malaikat selain mereka memohonkan ampun kepada kita atas amal yang kita lakukan agar Allah mengampuni dosa kita, tapi malaikat akan menjauh dari kita manakala kita melakukan tiga hal. Ada tiga golongan orang yang tidak didekati oleh malaikat. Intinya adalah bahwa kalau kita jauh dari malaikat, tentu kita jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yang pertama al-junubu, yaitu orang yang berjunub atau orang yang jinabah. Penyebab daripada junub itu bisa macam-macam. Ada dengan sebab bermimpi basah atau ihtilam. Bisa juga penyebab junub itu adalah hubungan antara suami istri. Atau bisa juga dengan sebab-sebab yang lain yang menyebabkan keluarnya mani. Nah, apabila setelah kita berjunub, kemudian kita tidak berusaha untuk membersihkan tubuh kita dengan mandi hadas besar, maka selama badan kita masih dalam keadaan junub, tidak suci, maka di saat itu juga malaikat tidak akan mendekati diri kita. Oleh karena itu, bagi siapapun orang yang melakukan hubungan suami istri atau orang yang berihtilam atau apa saja yang menyebabkan dia jinabah atau junub, maka bersegeralah untuk mandi hadas besar agar malaikat yang menjadi rahmat buat kita, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat buat kita, itu kembali mendekati kita. Jangan sampai malaikat menjauh daripada kita. Kemudian yang kedua adalah wasakranu, orang yang mabuk. Kenapa orang yang mabuk ini dijauhi oleh malaikat? Karena minuman yang ditengguknya, minuman yang dimasukkan ke dalam mulutnya adalah sesuatu yang najis. Maka ketika dia memasukkan benda yang najis yang berupa minuman keras atau minuman yang memabukkan tersebut, maka dia tentu berlumuran najis. Maka malaikat pun tidak mau mendekati. Bagi orang yang mabuk, kemudian dia segera kembali kepada Allah, membersihkan tubuhnya, maka nanti malaikat akan kembali mendekati dirinya. Dan yang ketiga adalah wal mutadammikhu bil khulufi. Itu mereka orang yang berlumuran minyak ja'faron. Kenapa orang yang berlumuran minyak ja'faron itu dijauhi oleh malaikat? Karena biasanya para dukun, orang-orang yang ingin berbuat jahat dengan santet dan lain sebagainya, biasanya mereka menggunakan minyak ja'faron. Maka orang yang melumuri dirinya itu dengan minyak ja'faron tidak disukai oleh malaikat. Oleh sebab itu, para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, maka tiga hal ini seharusnya kita hindari. Yang pertama, kalau kita junub, maka bersegeralah untuk mandi hadas besar. Kalaupun kita tidak tidak mandi hadas besar saat itu juga, maka dianjurkan untuk berwudu. Umpamanya malam, terlalu malam dingin, kalau kita mandi bisa menyebabkan kita sakit, maka diganti dulu dengan berwudu. Nanti besok sebelum kita melaksanakan sholat subuh, maka wajib bagi kita untuk mandi hadas besar. Jangan sampai junub, kemudian sudah masuk waktu sholat, kita belum sampai sholat, bahkan sampai keluar waktu sholat, kita masih dalam keadaan junub. Begitu juga bagi orang yang mabuk-mabukan, maka bersihkanlah kita punya mulut daripada najis. Dan kalau kita menggunakan minyak ja'faron, ya seperlu yang kita gunakan. Kalau kita lumuri seluruh tubuhnya, malah justru malaikat akan
menjauh daripada diri kita. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka mawdi'a sya'ratin min jasadihi fi janabatin lam yagsilha fu'ila biha kada wa kada finnar. Kata Sayyidina Ali mengutip daripada sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man taraka mawdi'a sya'ratin, barang siapa yang meninggalkan satu tempat dari rambutnya, ada satu helai rambutnya atau dari bulu yang ada di tubuhnya, min jasadihi, daripada tubuhnya, fi janabatin, di mana dia dalam kondisi janabah, dalam kondisi junub, yang dalam keadaan hadas besar. Ada satu helai rambut, ada satu tempat yang kita tidak membasuhnya, lam yagsilha, ya, dia tidak membasuhnya, maka fu'ila biha kada wa kada finnar, maka dia nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala akan disiksa seperti ini, seperti itu, disiksa sedemikian rupa karena ada anggota tubuhnya itu tidak terbasuh. Nah, karena orang yang mandi hadas besar itu harus dan wajib membasuh seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Makanya diperhatikan benar, diperhatikan secara benar-benar agar jangan sampai satu di antara anggota tubuh kita setitik bahkan itu tidak terbasuh. Ya, di sisi lain mandi hadas besar kita juga tidak sah karena kalau ada bagian tubuh yang tidak terbasuh, maka di sisi lain juga balasan nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan siksa kita pada bagian tubuh yang tidak terbasuh seperti ini, seperti itu. Nah, buat laki-laki mungkin barangkali mudah karena tidak terlalu banyak rambutnya tidak terlalu panjang untuk mandi hadas besar. Artinya dia bisa membasuhnya dengan benar-benar. Perhatikan, kita yang lebih tahu mana tubuh kita yang wajib dibasuh dan apakah basuhan itu sudah merata di dalam tubuh kita. Adapun bagi perempuan, ya, rambut yang panjang kalau diikat, dikunci dan sebagainya itu mesti dibuka semuanya. Ya, jangan sampai ikatan-ikatan tersebut, yang kunciran tersebut atau ikatan di rambut tersebut itu sampai menghalangi masuknya air ke dalam rambutnya atau tempat tumbuhnya rambut. Jadi orang yang dalam keadaan janabah, maka syarat untuk menghilangkan hadas besar tersebut adalah dengan mandi hadas besar. Mandi hadas besar itu cuma 2 rukunnya. Yang pertama niat menghilangkan hadas besar, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Jangan sampai ke kuku-kukunya, ke bagian sela-sela tubuhnya yang terlipat, bagian rambutnya, maka itu sudah harus terbasuh seluruhnya. Jangan sampai mandi kita tidak sah dan di akhirat nanti kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Aliyun, maka Sayyidina Ali pun berkata, famin samma adaitu sya'ra ra'si. Kata Sayyidina Ali, yang paling aku tidak sukai dari tubuhku ini adalah rambutnya Sayyidina Ali, ya. Rambutnya. Wa kana yajuru sya'rahu. Oleh karena itu Sayyidina Ali itu selalu memotong rambutnya. Jadi Sayyidina Ali khawatir atas siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Masya Allah beliau itu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tapi masih merasa khawatir kalau mandi hadas besarnya itu tidak sempurna, kalau masih ada bagian tubuhnya tidak terbasuh. Padahal beliau adalah orang yang hidupnya bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu melihat langsung, tentu beliau mendapatkan pelajaran langsung dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih
merasa khawatir sehingga rambutnya Sayyidina Ali itu tidak dibiarkan panjang sehingga dikhawatirkan ada bagian anggota tubuhnya dari rambutnya itu yang tidak terbasuh pada saat mandi hadas besar. Makanya Sayyidina Ali selalu memotong rambutnya. Jadi kalau kita punya rambut yang panjang, ya perhatikan. Kalau kita punya rambut yang barangkali ikal, itu juga mesti diperhatikan sampai airnya itu benar-benar meresap dari mandi hadas besar kita. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, selanjutnya adalah at-tarhibu min lubsil khuffaini qabla naqdihima. Ya, ancaman daripada menggunakan khuffain. Artinya khuffain itu artinya sepatu yang digunakan pada saat musim dingin. Qabla naqdihima, sebelum melepaskan keduanya. Nah, ini digunakan biasanya di Arab itu ada musim dingin. Di musim dingin itu yang ada sepatu yang bisa menghangatkan badan, disebut dengan khuffain. Jadi dipakai seukuran batasan anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fala yalbas, maka janganlah dia menggunakan khuffaihi, sepatunya, khuffainnya, hatta yanqudahuma, sehingga dia melepaskannya. Jadi dalam berwudu, ya, ini ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita wudu, maka wajib kita membasuh kaki kita. Tapi pada kondisi cuaca yang sangat dingin, maka ada rukhsah, ada keringanan, di mana kita boleh menggunakan sepatu dan kita tidak perlu melepasnya untuk berwudu. Cuman tentu syarat dan ketentuannya ada, di mana sebelum menggunakan khuffain tersebut, maka orang tersebut harus berwudu secara sempurna. Ya, anggota tubuhnya dari mulai wajahnya, kemudian rambutnya, rambut kepalanya, kemudian tangannya, kakinya. Dia ada 4 anggota yang wajib itu dibasuh dulu secara sempurna. Barulah dia menggunakan khuffain tersebut. Bagi orang yang mukim, orang yang tidak pergi kemana-mana, maka masa berlakunya atau expirednya itu adalah 1 hari 1 malam. Dimulai dari dia menggunakan sepatu itu, ya, kemudian sampai dengan hari di mana dia menggunakan sepatu tersebut. Adapun bagi orang yang sedang berpergian, maka dia boleh tidak melepaskan sepatunya itu selama 3 hari 3 malam. Artinya kalau dia berwudu, basuh wajahnya, dia basuh tangannya. Tapi untuk kaki, tidak perlu dilepaskan sepatunya, dia cukup mengusap sepatunya. Dan sepatunya juga tidak sembarang sepatu. Artinya sepatunya itu harus menutupi mata kakinya. Artinya bagian anggota tubuh yang wajib untuk dibasuh, maka sepatunya itu seukuran itu. Kalau di bawah mata kaki, maka itu tidak disebut sebagai khuffain. Yang kedua, bahan yang digunakan dari sepatu tersebut adalah bahan yang kuat. Artinya kalau nanti ada air, itu tidak sampai nembus kaki kita. Jadi bahan yang kuat, bahan kulit lah, seperti itu. Ya, kemudian digunakan juga setelah dia berwudu. Kalau dia sudah berwudu sempurna, tiba-tiba di tengah jalan, pokoknya dia sholat duhur, di sholat asarnya sudah batal, maka dia basuh seperti biasa. Lempengan kaki, dia cukup mengusapnya saja. Nah, para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, itu adalah satu keringanan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa beragama itu tidak sulit, beragama itu tidak menyusahkan orang yang menganutnya, terutama agama kita, agama Islam. Selalu ada keringanan, rukhsah yang Allah berikan buat kita. Orang yang dalam perjalanan dia boleh menjamak sholatnya, bahkan meringkas sholatnya. Orang yang dalam perjalanan, ya, bahkan dia boleh
iftar, dia boleh tidak berpuasa meskipun itu puasa Ramadan. Tentu dengan syarat dia harus keluar dari kampungnya itu sebelum fajar. Dan masih banyak lagi keringanan-keringanan, rukhsah-rukhsah yang Allah berikan tanpa mengurangi pahala, tanpa mengurangi maknanya. Oleh karena itu, patutlah kita berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita lakukan pada hari ini adalah sesuatu yang terbaik buat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menyusahkan hambanya, maka sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah memberikan yang terbaik. Salat kita adalah salat yang terbaik untuk Allah. Puasa kita adalah puasa yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah. Bacaan kita, bacaan Quran adalah bacaan terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya juga nanti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita di minggu yang akan datang, ya, berkaitan dengan bab tayamum, bab tentang tayamum. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.